Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahina Hafiz Pertada. Saya dari Prodi Teknologi dan Kasa Perangkat Lunak kelas C. Di sini saya akan membahas materi komputer kuantum serta sebuah lompatan besar dalam komputasi. Pertama-tama saya jelaskan definisi komputer kuantum. Komputer kuantum adalah jenis komputer yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk melakukan perhitungan. Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan bit 0 atau 1, komputer kuantum menggunakan qubit atau quantum bit yang dapat berada dalam superposisi multiple state 0 dan 1 sekaligus, atau dalam keadaan terjarak dengan qubit lainnya. Hal ini memungkinkan komputer kuantum untuk melakukan banyak perhitungan secara paralel, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sangat kompleks dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan komputer klasik. Perbedaan komputer kuantum dengan komputer klasik adalah yang pertama dari fitur. Komputer klasik menggunakan unit dasar informasi atau bit 0 atau 1, sedangkan komputer kuantum menggunakan qubit superposisi 0 dan 1. Untuk komputer klasik, operasinya adalah sekuensial atau paralel. Kecepatannya terbatas oleh frekuensi clock, potensial jauh lebih cepat dalam masa tertentu. Untuk kompleksitas masalah yang dapat dipecahkan, untuk komputer klasik terbatas oleh kompleksitas algoritma. Untuk komputer kuantum dapat memecahkan masalah yang sangat kompleks seperti simulasi molekul dan pemecahan masalah optimasi. Potensi komputer kuantum. Potensi komputer kuantum memiliki potensi untuk merevolusi berbagai bidang, termasuk 1. Kriptografi, memecahkan algoritma enkripsi yang saat ini dianggap aman, tetapi juga memungkinkan pengembangan sistem kriptografi yang lebih kuat. Yang kedua, pengembangan obat, memungkinkan simulasi molekul yang lebih akurat sehingga mempercepat proses penemuan obat baru. Yang ketiga, materi baru, memungkinkan desain dan simulasi material baru dengan sifat yang diinginkan. Yang keempat, kecerdasan buatan, mempercepat pengembangan algoritma pembelajaran mesin dan meningkatkan kemampuan AI. Yang kelima, optimasi, memecahkan masalah optimasi yang kompleks seperti perencanaan rute dan penjadwalan. Tantangan dalam pengembangan komputer kuantum. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, pengembangan komputer kuantum masih menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas qubit. Qubit sangat sensitif terhadap gangguan dari lingkungan, sehingga sulit untuk mempertahankan keadaan kuantumnya dalam waktu yang lama. Yang kedua, koreksi kesalahan. Kesalahan dalam perhitungan kuantum dapat terjadi dengan mudah, sehingga diperlukan teknik koreksi kesalahan yang canggih. Yang ketiga, algoritma. Pengembangan algoritma kuantum yang efisien untuk berbagai masalah masih menjadi area penelitian yang aktif. Yang keempat, biaya. Pembangunan dan pengoperasian komputer kuantum masih sangat mahal. Kesimpulannya, komputer kuantum adalah teknologi yang sangat menjanjikan, tetapi masih dalam tahap pengembangan awal. Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi, potensi komputer kuantum mengubah dunia yang sangat besar. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan potensi komputer kuantum dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Komputer kuantum dan kecerdasan buatan AI adalah dua teknologi mutakhir yang memiliki potensi besar untuk mengubah dunia. Ketika kedua teknologi ini digabungkan, sinergi yang dihasilkan dapat membuka pintu menuju penemuan dan inovasi yang sebelumnya dianggap mustahil menjadi nyata. Yang satu, pembelajaran mesin yang lebih cepat, algoritma yang lebih efisien. Komputer kuantum dapat menjalankan algoritma dalam pembelajaran mesin yang jauh lebih kompleks dan efisien daripada komputer klasik. Ini memungkinkan model AI untuk belajar dari data yang jauh lebih besar dan kompleks dalam waktu yang lebih singkat. Optimasi hiperparameter. Proses penyetelan hiperparameter dalam model AI dapat dioptimalkan secara signifikan menggunakan komputer kuantum, menghasilkan model yang lebih akurat dan efisien. Yang kedua, pengembangan model AI yang lebih canggih. Jaringan saraf tiruan yang lebih dalam.
jaringan saraf tiruan yang lebih dalam. Komputer kuantum dapat mendukung jaringan saraf tiruan yang jauh lebih dalam dan kompleks, memungkinkan AI untuk menyelesaikan tugas yang lebih kompleks seperti pengenalan pola yang lebih rumit dan regenerasi bahasa alami yang lebih natural. Pembelajaran yang tak terawasi. Komputer kuantum dapat membantu dalam pengembangan algoritma pembelajaran tak terawasi yang lebih canggih, memungkinkan AI untuk menemukan pola dan struktur tersembunyi dalam data tanpa perlu label. Yang ketiga, simulasi sistem kompleks. Simulasi sistem kompleks terbagi menjadi dua. Yang pertama, simulasi molekul. Komputer kuantum dapat mensimulasikan perilaku molekul daripada komputer klasik, membuka jalan bagi penemuan obat baru dan material canggih. Yang kedua, simulasi iklim. Komputer kuantum dapat membantu dalam memahami dan memprediksi perubahan iklim dengan lebih akurat, walaupun terkadang hasilnya tidak efisien. Yang keempat, optimasi masalah yang kompleks. Optimasi masalah yang kompleks, contohnya ada dua. Yang pertama, rute kendaraan. Komputer kuantum dapat menemukan rute yang optimal untuk kendaraan dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada komputer klasik, dengan implikasi yang luas untuk logistik dan transportasi. Penjadwalan. Ini yang kedua, penjadwalan. Komputer kuantum dapat memecahkan masalah penjadwalan yang lebih kompleks seperti penjadwalan produksi atau alokasi sumber daya. Contoh penerapan konkret. Yang pertama, pengembangan obat. Komputer kuantum dapat mensimulasikan interaksi molekul dengan protein target sehingga mempercepat proses penemuan obat baru. Yang kedua, kecerdasan buatan umum atau sering disingkat AGI. Komputer kuantum dapat memberikan daya komputasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan AGI, yaitu AI yang memiliki kemampuan kognitif setara dengan manusia. Kriptografi. Komputer kuantum dapat memecahkan algoritma enkripsi saat ini, tetapi juga dapat digunakan mengembangkan algoritma kriptografi kuantum yang lebih aman. Ada juga tantangan yang harus diatasi dengan AI dan komputer kuantum. Yang pertama, stabilitas qubit. Qubit sangat sensitif terhadap gangguan dari lingkungan, sehingga sulit untuk mempertahankan keadaan kuantumnya dalam waktu yang lama. Yang kedua, koreksi kesalahan. Kesalahan dalam perhitungan kuantum dapat terjadi dengan mudah, sehingga diperlukan teknik koreksi kesalahan yang canggih. Yang ketiga, algoritma. Pengembangan algoritma kuantum yang efisien untuk berbagai masalah masih menjadi area penelitian aktif. Yang keempat adalah biaya. Pembangunan pengoperasian komputer kuantum masih sangat mahal. Kesimpulannya adalah kombinasi komputer kuantum dan AI memiliki potensi untuk mengubah dunia secara mendasar. Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi, kemajuan dalam beberapa bidang ini sangat menjanjikan. Dalam beberapa dekade mendatang, kita dapat mengharapkan terobosan besar dalam berbagai bidang, dari kesehatan hingga energi. Itu saja dari saya. Jika ada salah kata atau salah bahasa, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya izin menutup materi saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.